Halo semuanya, udah siap berangkat kuliah ke luar negeri? Nah, di penjelasan kali ini kita bakal ngebahas satu fase yang super mendebarkan, tapi kadang juga bikin sakit kepala. Kita bakal bongkar rahasia di balik tumpukan birokrasi penyiapan dokumen supaya kalian bisa fokus ke hal yang paling penting, yaitu pendidikan kalian. Coba bayangin nih, kalian baru aja dapat surat penerimaan dari Universitas Impian. Rasanya luar biasa banget kan? Tapi tunggu dulu. Sebelum kalian mulai packing dan beli tiket pesawat, ada satu rintangan birokrasi raksasa yang wajib banget kalian lewatin. Kalau langkah ini kelewat, ijazah kalian yang berharga itu sayangnya cuma bakal dianggap kertas biasa di mata negara tujuan kalian. Jangan panik dulu, karena hari ini kita bakal kupas tuntas semuanya. Kita bakal bahas mulai dari syarat wajib legalisasinya, apa sih bedanya apostil sama legalisasi biasa, gimana cara ngecek aturan negara tujuan, sampai bocoran solusi paling gampang buat ngurusin itu semua. Oke, ngomongin soal memulai petualangan dan mimpi kuliah di luar negeri, pasti ujung-ujungnya kita bakal langsung dihadapkan sama satu syarat wajib yang mutlak banget, yaitu legalisasi ijazah. Jadi gini, buat ngebuktiin kalau latar belakang pendidikan kalian itu sah di luar negeri, kalian nggak bisa cuma modal nunjukin ijazah asli atau fotokopi aja. Kayak yang ditegasin di laporan dari Detik News ini, melegalisasi ijazah di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu benar-benar syarat mutlak, sama sekali nggak bisa ditawar. Nah, proses awal ini tuh ada sebutan resminya loh, namanya Sinbai. Cap Sinbai ini adalah bukti konkret buat pihak kampus asing dan kedutaan kalau rekam jejak akademik kalian, baik itu ijazah maupun transkrip nilai, itu 100% asli dan udah disahkan langsung oleh kementerian kita. Terus gimana caranya dapat stempel Sinbai ini? Syaratnya ada dua nih. Pertama, kalian harus bikin surat permohonan pribadi yang isinya detail identitas, tujuan, dan negara yang dituju. Nah, yang kedua ini sering banget kelupaan, yaitu kalian wajib melampirkan pengumuman atau surat permintaan resmi dari kedutaan atau kampus tujuan. Kalau dua hal ini nggak ada, berkas kalian nggak bakal diproses. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget bikin pemula kebingungan, yaitu milih jalur apostil atau legalisasi biasa. Gampangnya gini aja. Apostil itu ibarat jalan tol bebas hambatan. Cuma butuh satu langkah gampang di Kemenkumham, dan tara, dokumen kalian langsung diakui di lebih dari 120 negara. Sebaliknya, legalisasi biasa itu ibarat maraton birokrasi. Kalian harus keliling ke notaris, mampir ke Kemenkumham, jalan lagi ke Kemenlu, dan akhirnya baru berlabuh di kedutaan besar negara tujuan. Panjang dan lumayan bikin capek. Terus, penentu jalur mana yang harus kalian ambil itu apa? Jawabannya ada di negara tujuan kalian. Coba deh cek ini. Kalau kampus impian kalian ada di Amerika Serikat, Belanda, atau Korea Selatan, asyik banget kalian bisa langsung pakai jalur cepat apostil. Tapi kalau kalian rencananya mau kuliah di Tiongkok atau negara-negara di Timur Tengah, kalian harus siapin energi ekstra buat ngelewatin rute multi tahap legalisasi kedutaan yang tadi kita bahas. Oke, sekarang mari kita lihat gimana sih langkah-langkah praktisnya di lapangan. Langkah pertama, semuanya bermula dari sini. Ini adalah tampilan portal resmi pendaftaran apostil dari pemerintah. Di website AHU Online inilah kalian bakal bikin akun dan mulai mengunggah semua dokumen kalian. Kalau kita pecah biar lebih gampang, alurnya itu sebenarnya cuma 5 langkah kok. Mulai dari konsultasi aturan negaranya, penyerahan dokumen, nunggu diverifikasi sama instansi, proses penerbitan, sampai akhirnya dokumen yang udah disahkan itu dikirim langsung ke alamat kalian. Nah, ini dia ujung dari proses verifikasi online tadi, namanya voucher apostil. Kalau kalian udah dapat dokumen yang ada kode vouchernya ini, selamat. Artinya, dokumen kalian udah sukses ngelewatin sistem verifikasi birokrasi dan kalian tinggal bayar aja biar sertifikat fisiknya bisa dicetak. Tapi ingat, urusan waktu ini krusial banget ya. Kalau pakai jalur apostil Kemenkumham, biasanya cuma makan waktu sebentar, sekitar 1-5 hari kerja aja. Tapi kalau kalian harus pakai legalisasi kedutaan biasa, bersiaplah buat nunggu rata-rata 7-14 hari kerja. Jadi, pastikan kalian gak ngurus ginian terlalu mepet sama jadwal keberangkatan kalian ya. Terus, gimana kalau kalian ngerasa, aduh ini semua ribet banget? Tenang, selalu ada jalan pintas yang legal kok. Karena realitanya di lapangan emang banyak banget kendala birokrasi yang bikin pusing. Contoh nih ya, bayangin kalian udah capek-capek unggah ijazah, ternyata tanda tangan rektor kampus kalian belum kedaftar di database-nya Kemenkumham. Wah, otomatis proses kalian bakal berhenti total. Kalian kepaksa harus ngurus verifikasi manual ke kampus lagi. Kebayangkan repot dan buang waktunya kalau diurus sendirian? Di sinilah peran layanan satu pintu kayak PT Jangkar Global Groups benar-benar ngebantu banget.
Mereka ini udah resmi berbadan hukum sejak 2008. Pokoknya semua urusan mulai dari terjemahan tersumpah, notaris, urus apostil, sampai lari-larian ke Kemenlu dan kedutaan, itu semua bahkan mereka yang kerjain buat kalian. Apa sih untungnya? Mereka kasih garansi 100% dokumen kalian pasti diterima sama kedutaan. Bebas dari risiko dokumen palsu, prosesnya super kilat, dan yang paling asyik, kalian baru bayar setelah semuanya selesai diproses. Mantap kan? Jadi, langsung aja deh meluncur ke jangkargroups.co.id buat dapetin konsultasi gratisnya. Pada akhirnya, ini semua tuh tentang kelancaran masa depan pendidikan internasional kalian. Jangan sampai urusan stempel dan legalisasi yang ribet ini ngancurin rencana besar kalian. Pastiin dokumen kalian aman, pilih jalur yang tepat, dan persiapkan diri buat petualangan seru kuliah di luar negeri. Sampai ketemu di penjelasan materi kita selanjutnya ya.